Pada video sebelumnya, kita telah menampilkan daftar tulisan terpopuler, yaitu dengan cara mengurutkan daftar tulisan berdasarkan jumlah tayang atau view count terbanyak. Kali ini kita akan bahas bagaimana cara menghitung jumlah view dari tulisan tertentu. Dan di sini saya akan menggunakan metode yang sederhana. Jadi ketika pengunjung melihat detail tulisan, maka akan dicatat satu kali kunjungan. Kelemahan dari cara ini adalah seseorang bisa menambahkan jumlah kunjungan hanya dengan merefresh halaman secara berulang-ulang. Nantinya bisa Anda kembangkan lagi untuk menghitung jumlah kunjungan unik, mungkin dengan mencatat IP address dalam waktu tertentu, menggunakan session, atau dengan mekanisme lainnya. Oke, kita kembali ke editor dan buka blog controller, loncat ke method show, dan di sini saya akan menggunakan dua cara. Tetapi kedua cara ini sebenarnya sama, yang jika kita terjemahkan ke SQL kurang lebih seperti ini. Oke, cara pertama, kita panggil objek post, kemudian panggil metode update, dan di sini kita tentukan nama kolom yang akan diupdate. Dalam hal ini adalah view count. Nilainya kita ganti dari variable view count. Untuk variable view count sendiri, kita ambil dari nilai view count sebelumnya ditambah dengan 1. Mari kita coba. Muncul error mass assignment, dan saya rasa Anda juga sudah familiar dengan error semacam ini. Mari kita buka model post, dan kita definisikan atribut viewable. Kemudian definisikan nama kolomnya. Kita coba lagi. Kita lihat tulisan tadi di phpMyAdmin. Sepertinya ini tulisan dengan ID 7. Kita coba refresh. Nilai view count bertambah. Kita coba lagi biar lebih mantap. Oke. Sekarang kita coba cara kedua. Cara ini menurut saya lebih simple. Tinggal kita panggil metode increment. Tentukan nama kolom yang akan diubah di parameter pertama dan nilai increment di parameter kedua. Misalnya 1, 2, 3, atau nilai lainnya. Parameter kedua ini bersifat opsional. Artinya jika tidak kita definisikan, akan menggunakan nilai increment 1. Selain itu, dengan menggunakan cara ini, kita tidak perlu menentukan kolom yang akan diubah di atribut viewable di dalam model. Ini nilainya 26. Kita coba refresh. Oke, sekarang nilainya 27. Coba sekali lagi. Sekarang udah 8. Oke, di sini saya akan tetap menggunakan cara kedua. Jadi di sini saya akan buang kode-kode yang sudah tidak diperlukan lagi. Dan sebelum kita akhiri video ini, mari kita juga rapikan kode-kode di file Composer Service Provider. Mungkin Anda bertanya, apa perlunya kita rapihkan kode-kode ini? Bukannya sudah berjalan dengan baik? Memang betul, cara seperti ini sudah bagus, tapi coba bayangkan seandainya di provider ini kita ingin melewatkan data lain ke dalam view. Mungkin nanti kita tambahkan tag, daftar penulis populer, atau yang lainnya. Tentu menyimpan semuanya dalam satu kelas provider bukan ide yang bagus. Lebih baik kita taruh kodenya dalam kelas lain. Selanjutnya, kelas tersebut kita panggil di sini. Dengan cara ini, tentu membuat kode kita lebih rapih dan terorganisir. Mari kita buat folder baru, tepat di bawah folder app. Karena nantinya di sini berisi kelas-kelas yang berkaitan dengan view dan view composer, jadi saya buat namanya views.
atau Anda boleh memberikan nama lainnya. Dan di bawahnya saya buat lagi folder baru dengan nama composers. Kemudian dalam folder composer kita buat file baru dengan nama misalnya navigation composer.php. Pertama kita definisikan namespace untuk kelas ini, yaitu app views composers. Kemudian kita buat kelas navigation composer. Dalam kelas ini kita memerlukan metode dengan nama compose dan definisikan satu parameter, yaitu objek dari view. Metode ini secara otomatis akan dijalankan saat kita lewatkan nama kelas ke dalam metode composer. Untuk sementara kita tampilkan pesan dulu, dan di atas kita import namespace dari objek view, yaitu dari illuminate view. Kita kembali ke composer service provider dan kita komentari saja baris ini. Kemudian kita lakukan langkah yang sama, panggil helper view untuk mengembalikan objek view, kemudian panggil metode composer, tentukan path dari view, yaitu layout sidebar, dan untuk parameter kedua, kita panggil kelas yang barusan kita buat. Dan jangan lupa kita import namespace dari kelas navigation composer ini. Kita coba, bisa Anda lihat pesannya di sini sudah tampil. Selain menggunakan die, Anda juga bisa menggunakan perintah die dump seperti ini. Oke, dalam metode compose ini, mari kita panggil lagi metode lain, misalnya compose categories, dan lewatkan objek view. Kita juga panggil metode lainnya, misalnya compose popular post. Selanjutnya kita buat metode-metode tadi. Untuk isinya kita copy saja dari composer service provider dan paste di sini. Oh ya, sebenarnya return ini tidak diperlukan ya, karena perubahan sebenarnya langsung diterapkan ke objek view. Dan kita lewatkan namespace dari model kategori di atas ini. Kemudian kita copy baris ini, dan kita akan simpan di metode compose popular post. Dan import namespace-nya dari model post di atas. Kita kembali ke composer service provider dan kita hapus saja baris kode yang sudah tidak terpakai. Atau kita biarkan dulu. Kita pastikan tidak ada masalah di aplikasi kita. Oke, saya kira tidak ada masalah. Jadi mari kita kembali ke editor dan kita hapus baris-baris kode yang tidak dibutuhkan. Ya, bisa Anda lihat sekarang kodenya lebih rapi, bukan? Dan jangan lupa untuk menyimpan semua perubahan file ke Git repository.